kita akan belajar tentang aturan Markov-Nikov. Misalkan kita punya dua reaksi. Reaksi satu adalah reaksi antara dua butena CH3 CH kata nangkap CH3 dengan HBr. Kemudian reaksi dua, reaksi antara propena CH3 CH ikatan nangkap CH2 dengan HBr juga. Ini adalah reaksi adisi, jadi nanti ikatan nangkap akan putus dan digantikan oleh HBr. HBr akan masuk ke C yang mengandung ikatan nangkap. Untuk reaksi 1 akan dihasilkan produk CH3 CH. CH akan mengikat H pada HBr sehingga menjadi CH2. Kemudian CH di sini akan mengikat Br sehingga menjadi C Br di sini CH3. Seperti itu. Atau kita bisa juga menuliskannya seperti ini. Atau CH3 CH di sini akan mengikat Br, dan CH yang ini akan mengikat H sehingga menjadi CH2 CH3. Jadi ini adalah senyawa yang sama, bukan senyawa yang berbeda. Jadi ini adalah satu senyawa saja. Jadi hanya satu produk yang mungkin. Jadi reaksi antara dua butena dengan HBr hanya satu produk yang mungkin. Karena sama, maka kita cukup menuliskan salah satunya saja. Jadi dua butena adalah suatu alkena yang simetris. Alkena simetris. Jadi reaksi antara alkena yang simetris dengan suatu hidrogen halida, dalam hal ini HBr, maka hanya satu produk yang mungkin. Kemudian untuk reaksi 2 akan dihasilkan produk CH3 CH ini akan mengikat Br di sini, dan CH2 akan mengikat H sehingga menjadi CH3. Atau CH3 CH akan mengikat H sehingga menjadi CH2, kemudian CH2 akan mengikat Br menjadi CH2 Br. Jadi ini adalah produk utama yang lebih melimpah, sedangkan yang ini adalah produk minor, jadi jumlahnya sangat sedikit sekali, jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan produk utama. Propena ini adalah suatu alkena tidak simetris. Jadi produk utama ini mengikuti yang namanya aturan Markov-Nikov. Jadi ini ada 2C dengan ikatan nangkap, maka H akan terikat pada C yang memiliki H lebih banyak. H pada HBr akan terikat pada C yang memiliki H yang lebih banyak, atau C yang mengikat H lebih banyak. Seperti itu. Itu adalah aturan Markov-Nikov. Jadi pada aturan Markov-Nikov, adisi HX hidrogen halida kepada alkena tak simetris, H+ dari HX akan menuju ke karbon berikatan lengkap yang lebih banyak mengikat hidrogen. Seperti itu.
Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang mekanisme aturan Markovnikov. Jadi adisi alkena dengan suatu hidrogen halida atau HX itu akan melalui suatu mekanisme reaksi atau melalui tahapan reaksi. Contohnya di sini reaksi antara propena dengan HBr. HBr adalah asam kuat, jadi nanti akan terurai menjadi ion-ionnya H+ dan Br-. Ikatan rangkap pada alkena ini kaya akan elektron, ini akan menyerang H+ yang bermuatan positif, sehingga dihasilkan suatu zat antara, yaitu CH3. Berdasarkan aturan Markovnikov, H pada HBr ini akan terikat pada C yang memiliki jumlah H lebih banyak, sehingga akan terikat pada CH2 menjadi CH3. Karbon itu memiliki 4 tangan, jadi kalau misalkan yang terikat pada karbon itu 3, maka akan bermuatan positif karbon tersebut, sehingga ini akan bermuatan positif. Ini dinamakan suatu karbokation. Dalam hal ini karbokation sekunder, karena C yang bermuatan positif itu terikat pada 2 C lainnya, seperti itu. Kemudian terbentuk juga suatu karbokation lainnya, jadi H+ ini akan terikat pada C yang mengikat 1 H, seperti ini, CH3 CH ditambah 1 H lagi menjadi CH2, dan ini CH2. Yang bermuatan positif adalah karbon ini, sehingga ini adalah karbokation primer, karena C yang bermuatan positif terikat pada 1 C lainnya. Berdasarkan kestabilan karbokation, karbokation yang paling stabil adalah karbokation tersier, kemudian diikuti karbokation sekunder dan karbokation primer. Jadi karbokation sekunder itu lebih stabil dibandingkan karbokation primer, sehingga kemungkinan keberadaan karbokation sekunder itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan keberadaan karbokation primer. Kemudian langkah selanjutnya yaitu anion Br- ini akan menyerang karbokation, sehingga dihasilkan produk, yaitu CH3 CH ini akan terikat mengikat Br dengan CH3. Dan kalau yang bawah CH3 CH2 CH2 terikat Br di sini. Ini adalah produk utama. Sedangkan yang ini adalah produk minor yang jumlahnya sangat sedikit, seperti itu.